terakhir. Semua orang sedang perjalanan hidup dengan sesuai dengan cita-citakan. Seperti kita sedang perdana juga, ini satu jalan. Satu jalan lewat perdana. Ada juga satu jalan lewat samadhi, satu jalan lewat sila, satu jalan lewat panya. Jadi itu jalan. Kalau ada karma baik, ada juga kehidupan yang sebelumnya udah menjalan berdana, sudah kaya. Ada juga sudah cantik, sudah ganteng, sudah tidak ada menyakit mengganggu badan ucapan kita. Berarti udah meratihan sila sebelumnya. Setelah itu mungkin dana juga sudah pernah, malah cukup untuk pakai kehidupan sekarang. Bersila juga tidak usah repot ke badan, ke dokter atau sakit-sakitan. Nah, itu juga mungkin silanya masih ada pahala yang lampau. Kebijaksanaan juga sudah, tetapi mungkin butuh nyambung lagi, mungkin lebih sempurna. Berarti cuma sibuk hanya merhati diri. Ada juga seperti itu. Nah, berarti yang kita sudah pernah yang lampau itu juga masih ada akibat dari perbuatan. Nah, seperti guru besar, beliau kenapa setelah lahir sudah nyambut dengan jenit jadi laki-laki, sudah nyambut dengan lebih muda kewihara, lebih muda lagi orang tua selalu ajak menjalankan sila dari masa kecil. Samadhi juga kapanpun mau. Seperti kita di kampung di Thailand, tapi setiap hari ajak berbuat baik. Nah, seperti kita lihat orang tua kita setelah perdana Bindapata, mereka kan antar makanan ke wihara lame-lame. Itu yang bawa, kadang-kadang ibu suka apa sih yang kiri kanan bawa apa tuh? Yang pikulan, berbeda sama orang pikun ya. Pikulan, orang pikulan. Nah, bawa barang itu banyak sekali. Kenapa? Ada sebagian bawa itu seperti kalau di kampung itu bawa alatnya pakai seperti lotan atau bambu, bukan ember. Lalu mereka lewat. Kalau lewat banyak yang titip. Itu semakin gede semakin titip sampai begini. Nah, kenapa? Banyak titip buahnya, banyak titip kuenya. Nah, kenapa? Mereka udah tahu setiap hari memang kue hal cara begini. Ibu-ibu kelompok yang dana makanan Bindapata sebagian selesai, sebagian nggak puas halus ke wihara lagi sampai pelimpahan jasa. Itu setiap hari semua hidup loh. Itu namanya tidak usah di permohonan, aku melindung kepada Buddha, aku melindung kepada Dhamma, aku melindung kepada Sangha. Nggak usah hafal lagi itu. Kenapa? Seperti dalam hati aku pengen mau berbuat baik semua hidup. Tahu nggak semua hidup? Memang orang kampung itu hebat, itu tidak disuruh dana makanan semua hidup. Tapi banyak memang ke wihara sampai mati. Itu berarti jalannya udah pernah. Mereka sibuk apapun, klub ini memang ke wihara. Kalau hari uposatha sore-sore datang udah tidur di wihara. Untuk menjalankan sila 8. Nah, kita ini kalau kita belum pernah, anggap belum pernah, itu risiko, susah. Berjuang itu susah banget.
Maka kita harus belajar bahwa kehidupan kita jangan sombong. Dapat rezeki sedikit, sombongnya lupa berbuat baik yang membawakan kebahagiaan. Kadang-kadang coba berbuat baik itu rute utama. Kenapa? Coba kalau kita seling begini lama-lama dan banyak berdana kita. Yang kita dana ini bukan kasih bantai. Kita sedang melepaskan lopat. Jadi hatinya kosong. Nanti rezeki udah putar ke sana. Ya, seperti kita mau pegang canggur sama polybag, kita cari lahannya. Dan mana kosong buat ditanam, ada loh. Ada orang yang sedang cari lahan untuk menanam. Nah, maka hati kita jangan tanam lompat duluan. Itu lumpur, itu batu, susah. Harus cari seperti gini. Lantai ini. Nah, ada yang tanah sudah subur, nggak usah pusing. Hanya tanam lalu pupuk di atas. Pusing itu adalah dari tanahnya nggak layak, dari tanah itu udah jelek, campur sedikit banyak batu, banyak pasir. Mau nggak mau 2 kali kerjaan. Apa itu? Cari tanah, cari pupuk, dibeli di tempat yang subur, pindah ke tanah yang jelek. Lalu barusan bisa tanam di atas. Maka pohon itu akan talat sedikit. Harus cari pohon yang jenitnya yang tidak gampang mati. Nggak mudah lagi. Jenit itu harus mancing-mancing oleh pupuk di atas. Tung silam-silam, tung selimut dia sampai bersap sampai berakar tusuk-tusuk ke tanah. Aduh, setengah mati ini ya. Upamanya kita sekarang sudah lahir jadi manusia. Bukan bawa uang dari yang lapau sebagian, cari sedikit udah dapat rumah, dapat tanah, dapat sekolah, dapat apa yang lebih tinggi. Aduh, dapat sesuatu setengah mati. Inilah kasih bukti bahwa kita masih banyak berjuang. Lebih banyak berjuang. Kalau orang sudah pernah mendapatkan rezeki itu seperti sudah punya harta. Harta itu sudah menunggu kita panen. Nah, kalau empang itu sudah ada ikan di kotaknya. Mau ambil pagi siang sore Anda pakai apa? Usah sampai turun ke air. Apa namanya? Seperti sendok itu namanya. Ya, uruk tangkap ikan di empang. Mereka itu ikan sudah jelas. Ikan nggak kemana-kemana. Hanya ambil buat masuk ke dapur. Bisa masak. Kita ini ikan masih di laut. Nggak tahu yang posisinya. Susah tangkap, dalam lari air, nggak tahu dapat atau tidak. Di bawah itu marah bahaya juga. Nah, kita jangan lelah. Kita tahu kan kita kurangnya seperti itu. Kita kurang banget loh. Makanya jadi Sang Buddha suruh kita itu buang yang kotor, tanam yang lebih berisi. Nah, maka Bante pikirlah begitu karena di kebun Bante itu Bante selalu cari. Mungkin pisang dari Singapura saya juga beli, pisang dari Sulawesi Bante juga beli, martua di Papua saya juga tanam, musangking Malaysia saya juga tanam, montong juga tanam, dengan kalau mangga juga kiau sawai, kiau yai dari Thailand saya mau tanam, obat-obatan secung saya juga tanam, semua ada di kebun. Kenapa? Bante tahu di kebun nggak punya. Waktu Bante masuk ke kebun tidak ada martua dari Papua kan, sekarang udah berbuah. Betul kan? Di kebun tidak ada durian montong, sekarang sudah ada durian montong. Dulu kebun tidak ada musangking, sekarang ada musangking. Kadang lumpur juga bawa dari Thailand buah apa yang panjang segini, sekarang udah panen. Kenapa kita nggak pikir begitu? Betul nggak? Mulai dengan tidak ada, benar nggak? Sekarang apa ada? Pete pun sekarang jauh sudah dibagi-bagi. Dulu saya juga bingung, aduh ini pete nggak semangat. Dia nggak lulut, dia seperti hanya pohon batang doang. Sejak dia gede ternyata luar biasa, nggak tahu daunnya, nggak tahu buahnya. Dikit-dikit mau berbuah, dikit-dikit mau berbuah.
Itu Bante merasa enteng sekarang. Dan Anda mundur 10 tahun yang lalu. Nah, itu salah satu kita perhatian, peduli perhatian. Jangan sibuk dengan kebun orang lain, sibuk sama buah orang lain, sibuk yang buah di pasar, cari duit juga susah, mau beli juga tawa harakan, turun 1000 aja 2 jam. Capek hati juga, yang jual juga nggak bahagia, yang beli juga kayak mau perang dunia aja kadang-kadang. Minta turun coba 1000. Nah, maka itulah kita belajar nggak? Kenyataan kan begitu bukan? Jasa belum ada, anggap ya ini kebun kosong nih, lahir nih, belum punya bijak, belum sekolah, belum nikah, belum ke kantor, belum ada apa. Nah, kita berjuang, berisi. Nah, seperti sekarang Bante juga, aduh sudah usia 50 ke atas, mau apa sekolah apa, mau daftar jadi apa upasaya supaya bisa tabiskan semangat jatiku. Aduh, sudah mulai hafal lagi. Seperti malas banget. Nah kan, hafal buat ujian di Thailand nanti. Aduh, kok lama banget masuk otaknya ya. Dulu kayak waktu di Samanera baca berita masuk ke otak hafal. Kok ya gampang-gampang, ini kok hilang lagi huruf 1 2 1 2. Ulang lagi. Kok beda otak sekarang, otak yang dulu sekarang agak kepenuhin kali ya. Memori yang lalu agak buang sedikit. Lalu cari waktu yang kosong, nggak ada siapa-siapa, yang udah dimatikan HP semua. Cari waktu duduk santai, ulang lagi. Ulang dapat segini doang, ulang lagi. Besok lagi tambah lagi sedikit. Berkumpulkan kata-kata itu masuk ke otak. Pindah dari buku ke otak, pindah ke otak ke hati. Aduh, kamu siapkan, mau nggak mau, seperti baca berita di buku, baca berita sudah dihafalkan. Nah, boleh nggak jasa kebahagiaan kita masuk ke hati? Buku asli manusia di hati, bukan di mulut, bukan di otaknya. Kalau udah mati di mulut, di otak, dikremasi atau dikubur, habislah. Masuk ke hati, lahir lagi masih bisa dipakai lagi. Mudah-mudahan seperti itu bukan. Kalau balang asli jatuh di laut, jatuh ke tanah juga kali lagi, harta masih buat orang lain loh. Kalau asli itu di hati ya. Bahagia kebenaran di hati, menderita benaran juga di hati. Maka Bante lihat kita ini jangan malas berbuat baik. Kayak Bante bilang, mana tahu belum pernah jaga sila sama sekali, belum pernah samadhi sama sekali, belum jadi orang bijak, nanti dibohong orang, tipu orang, buang waktu loh, dengan maka mudah-mudahan cari Sang Buddha, cari ajaran secara dibuktikan, dirasakan. Jangan pakai pikiran ikut campur agama Buddha, nggak bakal berhasil. Sang Buddha pakai kesadaran, bukan pakai pikiran. Banyak pikiran bisa banyak kilesa loh. Banyak kesadaran lebih banyak bijak. Maka kita waspada, hati-hati berbuat baik. Karena kita suka puji yang orang gak sesuai dengan puji, salah juga loh. Kita berbuat jahat, orang puji juga salah juga loh. Siapa salah intinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ajaran Sang Buddha itu lebih daripada ketemu Mas Batang loh. Banyak ketemu-ketemu yang tidak-tidak ini banyak sekali. Ya, anumodana, semoga kita bahagia di hati, sehat di hati, rezeki di hati, umur panjang juga di hati, supaya kita ini bebas dari kilesa atau kebodohan, kebencian dan kemerkatan. Ya thawarewaha pura paripurende sakarang ewa mewaito dinang Petanang upakapati isitang baditang tumhang kipamewa cemicantu Sape purentu sangkapa janto panaraso yadha manisyo Tira sohoyadha Viwacanto asabha loko vinasanto Bhante bhawadvandarayo asukhili Bhawa abiwadhana sirisa nidang uttha pacayino Gantaro nama wadhanti ayuwano sukhan
โรวันนาโดปฏิภาณโดสวังกัจฉาดาตเมธาวีสุอายุนตวาบาลังวันนาสมังจะปฏิภาณโดเดียงกายุยาสวาโหติยาทายาทุปปัสสติภวตุสาพมังกาลาราคันตุสาพเดวตาสัมภพุทธานุภาเวนะสดาภวันตุเตภาวตุสาพมังกาลาราคันตุสาพเดวตาธัมมังธัมมานุภาเวนะสดาสุทิภวันตุเตภาวตุสาพมังกาลาราคันตุสาพเดวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสดาสุทิภวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธทังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาsemoga semua makhluk hidup berbahagia